sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Artinya ulama mewarisi amanah yang dipegang oleh para nabi untuk membimbing umatnya, mengarahkan umatnya ke jalan lurus. Mengarahkan umat ke jalan lurus harus melalui beberapa macam strategi yang mungkin dilakukan. Selama ini ulama melakukan gerakan-gerakan di bawah membangun umat, memberikan kesadaran kepada mereka melalui pengajian-pengajian. Sarana ini alhamdulillah sudah berjalan selama ini. Maka kemudian untuk lebih memperkuat apa yang sudah dilakukan selama ini, ulama ingin dengan ijtihad kolektif, ijtihad bersama, ijtihad jama'i, mengambil satu terobosan baru, bahwa kita harus kembali ke tradisi awal dalam sejarah tatbik al-Islam al-Islamiyah, penerapan syariat Islam, di mana Islam diterapkan melalui jalur politik. Rasulullah SAW mengambil jalur politik. Khulafaur Rasyidin yang dijadikan sebagai teladan utama bagi umat ini mengambil jalur politik. Begitu pula dengan khalifat yang sudah mereka. Ini berlanjut sekian lama. Saya mempunyai satu buku, Politik Islam Hindia Belanda. Buku inilah yang menjadi sumber racun bagi masyarakat, yang memisah ulama menjadi dua. Ulama yang dekat dengan pemerintah Belanda dan menjauhi secara penuh ajaran politik, hanya mengajarkan moral, etika kepada masyarakat, dan mereka berlepas dari banyak hal aspek lainnya. Sementara ulama yang terjun ke dalam jalur politik dikikis habis. Itu sebagai bahagian daripada prinsip yang diajarkan oleh Profesor Dr. Snoop Horbrun sebagai pelentang prinsip orientalis di dunia internasional, khususnya di Aceh dan Indonesia. Beliau cukup dikenal oleh pakar sejarah seluruhnya, Profesor Dr. Snoop Horbrun. Ini beliau, dan ini bukunya, hasil penelitian beliau selama di Aceh, dan kemudian dikukuhkan ketika beliau berada di Jakarta, merumuskan bahwa kalau ingin memperkuat gerakan sekularisasi di masyarakat muslim, ulama harus dijauhkan dari politik. Dengan demikian, ulama jauh dari politik bukan bagian dari prinsip Islam, akan tetapi dia adalah bahagian dari apa yang diajarkan dan diwariskan Rasul dari Aceh. Ikhwafillah, ini yang harus dibenahi, bahwa sesuai dengan tradisi awal Islam ditegakkan dengan siasah, dengan politik, dengan berbagai macam jalur yang memungkinkan oleh Rasulullah dan orang-orang sudah. Ini harus diambil dan dilakukan kembali. Dengan demikian, ulama yang bergerak di jalur politik bahagian dari tugas yang harus diambil oleh para ulama. Kemudian terperlunya isu yang menyatakan para ulama tidak boleh berpolitik. Ini adalah fitnah cik, karena dalam agama hanya dilarang ulama berpolitik. Karena kamu dalam kitab, kamu buat cara politik, bahkan oleh Mawardi sendiri berkarang kitab untuk bahas tentang masalah politik. Jadi kan sia-sia ilmu kamu apabila kamu hanya berpolitik, sedangkan politiknya kamu tuh, bahkan dari guru-guru kamu zaman Abu Yang Gawali, Abu Danumira, Abu Nabi Haji Samarana, ini adalah tokoh-tokoh politik semenjak dari Perti tampil-tampilnya dan melanjut sebagiannya dalam lokal. Ya orang mengenal ulama hadir berpolitik, memang hadir berpolitik, bukan hadir berpolitik. Tapi yang atur politik lagi apa? Harus ulama. Itu masalahnya. Bagaimana dari yang politik dalam kita kemudian kita jihad, kita siasa, yang hanya ada politik kita semua, hanya ada angguran. Asalnya dia orang pakar ulama berpolitik dia sih, tapi boleh dia. Dia boleh. Ulama tidak boleh berpolitik, tidak boleh apa-apa lagi itu. Yang nyata pakar enam kaji boleh tak boleh. Yang mana? Yang B. Dibanding teman. Yang mana boleh dia. Apa dah depan. Nama boleh punya apa budaya tunang. Ulama jino, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada bangai. Imam Hanafi rahmatullah alaih, Imam Syafi'i rahmatullah alaih,
dan sebagainya, ulama-ulama imam naun dan imam sufi cukup jarang boleh terkadang dalam sejarah mereka itu. Tapi politik mereka itu bukan politik khianat, bukan politik pegang satu atau kursi mana aku menari duduk dah. Politik khianat, ya politik khianat. Tapi ulama tidak ada itu. Saya berusaha ulama saya beritahu, ulama saya berkata satu, maka jika mau kena temu bawa kenal. Kamu